diseminasi budaya positif. Ya, ada yang terhormat Wakil Kesiswaan Ibu Bapak Aryo dan yang terhormat Dewan Guru. Kita langsung saja pembukaan, yaitu adalah bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan dari Bapak Aryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Dewan selaku Guru PPG dari Hormat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk mendampingi Pak Dewan yang sedang melaksanakan pembahasan aksi nyata guru PPG. Dalam hal ini Pak Dewan akan menjelaskan diseminasi budaya positif di SDN Negeri 4 Kota Bekasi. Saya berharap dalam pertemuan ini dukungan dari rekan-rekan semuanya untuk pelanggaran Pak Toib yang sekarang ini sedang mengikuti TGD, dan mudah-mudahan nanti Pak Toib bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dengan harapan aksi nyata yang diprakarsai oleh calon guru penggerak dari SDN 4 yaitu Pak Toib, saya berharap nanti aksi nyata ini bisa diterapkan di sekolah juga. Ya, di samping memang aksi nyata itu memang sebenarnya positif. Yang kedua memang ini mendukung untuk kelancaran kegiatan Pak Toib yang sedang dijalankan dalam rangka mengikuti CGT. Mudah-mudahan jajaran kita di sini akan membawa manfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya bisa mendukung apa yang Pak Toib kerjakan. Ya. Jadi supaya nanti Pak Toib sukses, itu dari semua kita semua, termasuk dalam pertemuan hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Pak Toib. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembukaan dari Bapak Aryo. Selanjutnya yaitu pengisian Bapak Khalid Barokah. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aryo sebagai Wakil Ketua dan Pemerintah kemudian saya hormati Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan sebagai audiens dalam kegiatan diseminasi ini saya buat sebagai apa namanya bentuk kegiatan yang ini dalam materi yang saya dapatkan ketika proses pendidikan budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan budaya berbasis besar, kemudian cara motivasi, hubungan dan persamaan, yang ketiga mengenai kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi kebutuhan kontrol, dan yang keenam restitusi atau yang mana apa namanya budaya positif ini bagi materi yang saya dapatkan di sebelum lanjut ke mengenai budaya positif, saya akan menyampaikan pemikiran pada budaya agar mereka dapat
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini diterangkan sama ajar pendidikan adalah menuntut segala program. Seperti kita ketahui, yang namanya kodrat manusia itu ada dua, kodrat alam dan kodrat alam. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami bahwa yang namanya manusia itu setiap abad, setiap tahun pasti akan berubah. Bisa dilihat di kodrat alam. Kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam itu yang namanya manusia pasti memiliki pola pikir yang berbeda dengan kondisi lingkungan geografis. Kemudian anak yang ditampil dan pantai pasti pola pikir yang berbeda. Nah, ini boleh jadi harus bisa menyampaikan aspirasi mengenai pemikiran tersebut. Kita dimaksudkan dengan satunya silakan. Kita lanjut ya. Jadi di sini sebagai guru, sebagai contoh, kita tidak pantas atau tidak layak menyampaikan materi bagaimana cara menanam padi tanaman hidupnya kepada siswa yang letak yang dilakukan. Kenapa? Karena di situ. Nah itu tidak diperlukan. Jadi kan pada zamannya, zaman kita waktu sekolah mungkin kita tidak pernah main gadget. Belum ada yang bisa. Zaman sekarang mulai banyak. Jadi pola pemikiran, pola pembelajaran pasti akan berbeda. Nah maka dari itu jadi kalau kita ketika yang paling kodrat alam dan kodrat alam, makanya dalam setiap masa kurikulum pasti akan berubah berdasarkan kondisi. Nah di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat-kodrat yang ada pada anak yang dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatannya terbatas. Jadi yang namanya pendidik itu tidak bisa membentuk karakter anak, hanya bisa mendorong membentuk karakter yang dimiliki. Jadi gambaran yang namanya anak itu seperti kita contoh itu menurut gambaran yang ada tidak. Jadi anak itu terlahir memiliki garis-garis positif atau potensi positif. Nah kita sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi. Sama seperti anak kelas, ada yang jago main bola, ada yang jago menari, ada yang matematika, ada yang jago bahasa dan lainnya. Kadang ada yang jago matematika, jago futsal, ada yang rumah tidak ada. Nah, jadi kita sebagai itu bisa mempunyai kondisi yang potensial. Oke, di sini mengenai budaya positif. Budaya positif akan tumbuh jalan dengan adanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Sebelum masuk menikmati budaya positif, kita mulai dengan budaya. Budaya itu apa? Yang kebiasaan kebiasaan kita. Contoh kebiasaan yang misalkan setiap setelah panen ada yang namanya kegiatan panen raya. Itu budaya. Kenapa? Karena kebiasaan. Mungkin setiap daerah akan memiliki beda kebiasaan. Nah, di sini disebut budaya positif akan menjadi baik kalau misalkan nilai tersebut dijadikan sebuah budaya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang diberikan pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, berwarna dan tanggung jawab. Salah satu dari budaya positif adalah di sini kita mengenal kata disiplin. Disiplin sering dihubungkan dengan padahal itu sudah berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus serta-merta yang memberikan hukuman. Jadi tidak ada masalah disiplin diri dan hukuman. Jadi yang namanya disiplin itu yang sebaliknya bukan disiplin tidak disiplin orang lain, tapi disiplin yang muncul adalah jadi budaya positif ini bagaimana memunculkan perasaan rasa motivasi dalam diri kita agar berbuat. Jadi di sini bukan dipaksa oleh orang lain, tapi di sini akan kemauan juga perilaku manusia yang menyebabkan atau mengakibatkan kita berbuat disiplin. Yang pertama kita berbuat disiplin itu biasa ya, karena untuk menghindari hukuman atau menghindari tidak nyaman. Kita datang ke sekolah, datang ke tempat ke sekolah, datang ke sekolah, mungkin salah satu. Jadi kenapa dua disiplin? Salah satu untuk menghindari tidak nyaman. Nah ini adalah tiga yang paling
biasanya orang yang motivasi itu kalau untuk menjadi rumah itu tidak ada disiplin pada motivasi. Yang kedua, kita berbuat disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi kita dapat lebih tinggi dari memiliki kehidupan sosial. Yang pertama itu orang berperilaku dengan imbalan kedua adalah yang mungkin kita pun kalau kita sendiri itu pernah mengalami disiplin seperti ini ya. Disiplin karena tidak nyamanan, karena takut si A si B, kemudian disiplin karena mengharapkan imbalan. Nah, disiplin yang terakhir itu menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang saya buat seorang menjadi disiplin positif. Jadi, kenapa saya datang ke sekolah? Bukan karena ingin menghindari teman, bukan karena ingin mendapat imbalan, tapi ini menjadi salah satu langkah bagi siswa. Nah, ini nilai-nilai yang juga dilihat keadaan. Jadi, lihat 3 perilaku manusia mengapa seseorang tersebut bisa disiplin. Nah, salah satunya budaya positif itu bagaimana memunculkan nilai-nilai tersebut di dalam diri manusia, diri siswa tersebut. Jadi, mereka melakukan disiplin itu bukan atas paksaan, bukan atas sekaligus, tapi atas dasar bahwa mereka ingin disiplin. Nah, itu nilai-nilai itulah yang ingin dilakukan dalam biasanya kita mengenal 3 poin di sini. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman di sini sifatnya tidak terlaksana dan itu karena kita satu hal. Anak tidak tahu akan menjadi seperti apa yang akan terjadi. Dan anak itu tidak dilibatkan hukumannya kenapa. Jadi hukumannya berupa satu hal. Jadi pihak dulu memberikan dan murid menerima hukuman tersebut. Ini hukuman. Ini tidak. Setelah saya mempelajari, saya pun pernah melakukan hal ini karena terbatas saya hukum aja tanpa tahu kenapa saya harus seperti ini. Yang kedua konsekuensi. Di sini konsekuensi berdasarkan konsekuensi di sini itu sebenarnya di situ dalam bentuk konsekuensi adalah tidak berencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dari sebelum memberikan itu. Contoh sebagai contoh misalnya anak, kalau kamu tidak memberikan PN, nanti kamu akan memberikan tugas mencatat saya berjanji tidak akan mengulangi itu. Nah itu sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan. Yang ketiga, ini restitusi. Restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan diri untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan mereka membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus mendapatkannya. Jadi restitusi ini selain ada konsekuensi yang diberikan, ada solusinya. Dibiasakan memberikan apa berpikir untuk solusi masalah sebagai tadi apa namanya tidak memberikan konsekuensi ada konsekuensinya. Tapi memberikan solusi juga bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Nah ini yang harus jadi kita tidak hanya memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi memberikan solusi supaya ada juga. Nah ini yang namanya yang mungkin saya sendiri baru melakukan hukuman dan konsekuensi saja gitu di sekolah ini. Sementara untuk restitusinya belum saya laksanakan. Jadi belum ada perjanjian sama anak bagaimana supaya apa namanya salah itu tidak terulang kembali. Nah inilah yang disebut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Kita coba kita diskusikan sama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang manakah yang sebagai hukuman, yang manakah sebagai konsekuensi. Di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini sebagai hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke, lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini yang keempat, membersihkan tumpahan air karena menyenggol botol minum saat belajar. Selanjutnya
membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, jadi kan pertama. Nah, jadi kadang ya mungkin yang saya pelajari di senior ini pernah saya lakukan juga. Berarti sama yang kita lakukan. Kita ini bahan dari misalnya dari kita sudah banyak paling baik karena yang namanya pendidik itu bukan membuat benda, tapi apa namanya menunjukkan yang hasilnya mungkin tidak bisa dilihat 1 bulan 1 tahun, tapi hasilnya mungkin menunjukkan kembali terlihat hasil pendidikan hasilnya tidak bisa. Kalau ini hasilnya mungkin setelah kita di sekolah itu akan terlihat seperti bisa jadi kenapa sekarang apa namanya bisa dibilang netizen Indonesia itu sangat-sangat jahat, bisa jadi ada kesalahan dari proses pendidikan kita sendiri. Jadi kita bisa sebutnya masalah itu kenapa orang ini bisa jadi yang kita nggak bisa menerima yang namanya pola pikir pendidikan. Ini yang menjadi dasar kita bagaimana kita budaya positif. Semoga 10 tahun yang akan datang ada perubahan yang signifikan dari proses yang kita lalui. Oke, lanjut sini bagaimana penerapan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Di sini sebenarnya ada keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas ini lebih mengarah kepada hal positifnya, bukan hal negatif. Sebagai contoh di sini, yang berkata ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat menjadi dalam kendaraan? Alasannya kenapa ada peraturan seperti itu? Biasanya saya tanya ke anak, kenapa kamu pakai helm ada polisi ini? Dan alasan seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan kamu tidak nyaman pakai helm itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan penggunaannya secara sama? Nah, bisa kita lihat di sini. Jawaban pertama kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Yang kedua adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kalau siswa tersebut sudah mengikuti pola pikir tujuan untuk keselamatan bukan karena menjadi polisi, berarti mereka sudah memiliki budaya positif dalam diri ini. Apa kamu pakai polisi? Ada polisi. Jadi belum ada yang namanya budaya positif dalam diri ini. Tapi kalau misalnya udah, kenapa kamu pakai helm? Niat yang untuk keselamatan, bukan takut yang namanya kecelakaan tidak menggunakan waktu, tidak menggunakan tempat. Karena itu dimulai dari positif dan diri. Jadi yang maksudnya tidak ada silat itu atau tapi seperti kalau ada silat itu tanpa itu tidak paham. Jadi contoh dari yang dalam itu diterapkan. Lagi kembali tadi, menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seperti yang tadi kita lihat siswa pakai helm bukan karena polisi tapi karena keselamatan. Itulah yang disebut motivasi dari dalam motivasi dalam diri. Nah, sebagai contoh yang keyakinan kelasnya, susulah keyakinan kelas supaya berbentuk menggunakan keyakinan kelas. Jadilah kalimat kalimat dengan jangan berdiri di kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Biasanya kita mengenai yang namanya larangan itu adalah perintah gitu. Ya, kita mulai ubah kalimat tersebut dengan ya sama kalau saya jadi kepada anak kita sendiri. Yang lain dilarang harus berpindah. Jadi mulai dari pernah saya lihat saya akan itu dilihat kami dari tidak pernah menggunakan kata jangan gitu ya. Jadi kalau yang untuk megang ini, namun salah satu bentuk membuat sebuah perilaku. Jadi kalau misalnya itu dibuat sebuah itu bukan aplikasi dalam motivasi dengan nilai apa itu menjadi sejarah dan kelas jadi itu yang kedua yang harapan nanti saya bisa menerapkannya nanti di kelas apa ya kelas yang saya
mungkin apa yang kita lakukan dalam ini tidak seorang kepala lain sangat kelihatan hasilnya. Mungkin bisa seminggu sebulan apa yang sudah dan juga sebagai perbandingan yang sekolah di tahun kenapa sekolah di Jepang dari SD kelas 1 dan 3 itu belum ke arah kita tentang tidak diajari yang matematika kemandirian ya mungkin itu kekurangan kita di sini dan saya kenapa sekarang diajar dewasa dari misalkan sekarang padahal diajar dewasa pemikiran kayak dewasa itu jauh-jauh sebelumnya ternyata saya lihat ini yang dibahas oleh diajar dewasa itu ada yang namanya apa ya penekanan terhadap apa sih kalau bahasanya ya penilaian. Jadi kita itu sengaja oleh zaman oleh pemerintahan mungkin dia benar jadi apa namanya feodalisme. Jadi sengaja orang-orang di sini diberikan pendidikan bukan untuk maju gitu, tapi memang untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, itu untuk kerja fokusnya. Nah, itu kekurangannya. Sebenarnya ini disampaikan itu sama ya dari wanita di kampus atau penolakannya tentang pendidikan dan mungkin kita melakukan mulai example itu ya example itu. Jadi kenapa diri tidak gitu itu disiapkan bahwa pribadi itu kerja ya sambil itu makanya sedikit apa itu lebih menghargai pada akademisnya. Nah di sini 5 teknologi dalam pembelajaran ada 5. Yang pertama penghubung, yang kedua pemberi dan pembicara, yang ketiga teman, pemantau dan ini dari kelima ini sebagai pribadi kalau melakukan hampir sama semuanya. Mungkin yang manajer yang belum bisa lakukan ya. Penghubung ini dulu sudah sama banget kalau sebagai negara punya itu baik verbal maupun non verbal. Kita nanti apalagi ketika kondisi kita kira-kira ya ada masalah di rumah udah langsung dibahas di luar di sekolah gitu. Yang kedua memberi rasa bersalah. Jadi itu sama beban. Yang ketiga teman itu bisa membawa memberi rasa bersalah. Itu pemantau. Ini sebagai pemantauan ini mengawasi kegiatan pembelajaran. Yang terakhir manajer guru pembelajaran diri dan menggunakan diri jadi kelima teknologi sebagai contoh dalam penghukum di sini. Untuk guru yang pernah sebagai penghukum, contohnya seorang kita sudah mengenal saya, kemudian diambil ditunjuk bahkan menjadi hukuman di depan teman-teman. Bahkan menjadi peraturan juga. Yang kedua pemberi rasa bersalah. Seorang kita tidak mengenal saya, dia menunjuk dengan membuka rasa bersalah di sini. Kadang juga supaya mereka merasa sama yang ketiga si teman. Jadi siswa ada yang datang terlambat, dia menanyakan kenapa terlambat, apa menghabis, apa menjadi memberikan hukuman. Kemudian gue itu minta agar tidak sampaikan itu. Nah posisi ini tidak teman dan dia membuka motivasi tidak ada niatan dalam ilmu itu. Ini sebagai hanya menggugurkan kewajiban kita dan mengamalkan kita selesai tanpa ada minta solusi. Di sini yang selanjutnya pemantau. Contoh ada siswa yang terlambat, dia menyampaikan aturan sesuatu yang terlambat. Mahasiswa hanya menyampaikan konsekuensinya. Kamu terlambat, tahu kan konsekuensinya? Nah, tidak memberikan solusi. Ini yang tidak. Kalau kita lupa diberikan saya, ini menyatakan alasan. Menjaga diskusi agar kita minta cara, kita lupa setelah menyelesaikan apa yang ditanggung jawab. Jadi di sini seorang manajer itu selain menanyakan alasannya, kemudian itu bagaimana solusinya supaya dia itu tidak mengulangi
semuanya, mulai ketika yang pertama itu stabilitas identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi sebagai contoh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Yang kedua, validas tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk menggunakan apa yang kamu lakukan? Mungkin sebenarnya lebih yang kalau ada videonya ada yang jelas apa namanya dari segi referensi di sini sedikitnya membuka pola pikirnya bagaimana mengukur walaupun selama ini saya nggak tahu pandangan orang seperti apa, dan semoga saya bisa anggapnya dan sedikitnya dari mulai dari data yang ini banyak yang dapat makin ini makin tahu dan sama makin banyak jalannya. Jadi dari proses pendidikan ini banyak saya salah satunya karena prinsipnya seperti ini, saya membuat anak siswa yang seperti ini dampaknya mungkin nanti yang lain pun pasti akan membuat seperti itu pada anak kita. Dan ini yang saya rasakan, ternyata anak saya sering bercerita tentang dirinya. Ini apa yang kita lakukan? Semoga kegiatan ini bisa menguasai lebih baik dan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Mohon maaf, bukan saya mengajari tapi semuanya mungkin lebih paham dan lebih menguasai. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita baca suratul Fatihah untuk menutup acara ini agar menambah keberkahan kita semua. Ila hadinya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Rabbana dolamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal ma'ana hadhihi wa nasallu ala din ala ta'atina nusrat syariatik wa sifat rabbika ta'ala mudah wa lihat subul hawa allati la yakun wa surasulha bi faidil imani bik wa jamil tawakkul alaihi bi ma'rifatik wa min ala syahadati fi sabilik innaka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andika Emir Putra. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Hari ini saya membuat video sebagai balasan pengimbasan dari apa yang sudah Pak Thoyib Barokah berikan kepada kami guru-guru SMP Negeri 4 Kota Bekasi tentang budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan kelas dan penanganan anak dengan metode restitusi. Pengimbasan itu sangat membantu sekali kepada kami, salah satunya adalah guru-guru di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, yaitu adalah tentang bagaimana cara menangani anak dengan metode tersebut. Karena ternyata cara menangani anak ketika salah adalah bukan langsung disalahkan, tapi justru kalau yang salah itu dibenarkan dan diberikan solusi. Dan itulah yang menjadi dasar, lalu juga menjadi bekal kami sebagai guru di sini ketika nanti menemui anak-anak didik, siswa-siswi kami di SMP Negeri 4 Kota Bekasi yang berbuat kesalahan, sehingga penanganannya tepat dan kedepannya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi tentang disiplin musik, saya melihat bahwa banyak hal yang perlu saya benahi sebagai seorang guru. Karena itu saya merasa termotivasi sekali karena proses diseminasinya itu cukup menarik dengan ambil topik-topik yang dekat dengan kami, dengan hal-hal yang intim sebagai seorang guru dan sebagai mana kami juga sebagai guru kan pernah menjadi murid juga dengan rasa syukur yang saya rasakan saat ini. Itu dan semangat juga buat Pak Thoyib, semoga CPP-nya lancar, sukses terus. Biasanya ngasih hukuman, hanya sekedar hukuman konsekuensi, tapi belum mungkin ya dikatakan ngasih motivasi, dan ini sebagai pelajaran untuk kita gitu kan. Terus semoga Bapak Thoyib berkah, lancar sampai ke lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fitria. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Setelah saya melihat pengimbasan dari Bapak Thoyib Barokah tentang segitiga restitusi dan disiplin positif, saya menjadi paham bagaimana cara atau perilaku saya sebagai seorang guru terhadap siswa yang belum melakukan disiplin di sekolah. Terima kasih Bapak Thoyib, semoga sukses selalu dan CGP-nya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata. Saya ingin menjelaskan testimoni saya mengenai keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas harus terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan keyakinan kelas lebih baik menggunakan kata-kata positif. Karena jika larangan menggunakan kata-kata negatif, lebih berdampak buruk karena beberapa larangan bisa dijadikan perintah untuk berbuat baik oleh para peserta. Terima kasih. Nama binatang apa nama buah? Binatang jangan kayak gini ya. Nama binatang anjing. Jangan gitu. Ganti yang lain ya. Oke. Udah mulai ya. Sudah. Nama binatang. Pembunyinya apa dulu? Oke, dimulai dari sini. Lanjut. Tapi kelanjutannya yaitu huruf terakhir. Contoh, misalkan ikan, berarti dia harus nyari nama binatang dari huruf N. Lanjut di sini, lanjut di sini. Paham semuanya? Paham ya? Oke, siap ya? Ya, waktunya. Ya udah, berdiri. Nanti yang udah langsung duduk ya, langsung duduk. Oke, harus cepat ya. Oke, sebutkan nama binatang dari huruf C. Kambing. 1, 2, gajah. Harimau. Udah, ini diam. Lanjut. Dari harimau berarti U. Bulan. Besar tuh. Salah dia. Lanjut. Besar itu apa? A. Dari A. Ayam. Apa? Dari huruf G. Anjing itu apa? Ayam dari ayam. Ngomongnya jangan apa dong. Apa? Tikus. Lu. Sapi. Ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Sebutkan dari huruf D. Binatang. 1, 2, 3, 4. Ya, lanjut dari huruf D. Domba, ya. Aku berdiri ya. Ayam. Tangan dulu tuh. Anjing ini betul lagi. Dari G. Kita dari G. 2, 3. Gajah, oke, ya. Oke, jadi ini melatih apa namanya? Ya, tadi nih gajah, ayam, ada dari jadi boleh sekali. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ya. Bapak izin kita akan keluar dari perusahaan. Peraturannya kalian kira-kira dari kalian peraturan siswa ini yang ingin kalian buat apa? Oke, pengukuran berat tepat waktu untuk tangan dong.
nanya nih, kamu tadi Bapak lihat kamu terlambat masuk kelas. Kenapa terlambat? Ya Pak, maaf saya terlambat karena tadi saya kesiangan Pak. Kenapa kamu bisa kesiangan? Kasih jam lebih loh. Ya Pak, saya tadi bangunnya kesiangan karena saya tidur kemalaman. Emang orang tua kamu nggak bangunin apa? Sudah Pak, saya sudah dibangunin dan saya tidur lagi. Dan saya kerja dua-duanya. Kenapa kamu bisa tidurnya kemalaman? Semalam saya ngerjain PR Pak. PR yang tadi siang saya lupa kerjakan itu kerjanya. Kok bisa lupa? Emang siang kamu kemana? Saya siangnya pergi sama teman saya Pak di Pesta Futsal Pak. Makanya saya kerjakannya malam saja Pak PR. Oh begitu. Ya Bapak pun pasti akan kesiangan kalau tidur jam segitu mah. Ya Pak, malam banget saya tidurnya jadi saya mau kerjain PR dulu. Kira-kira apa alasannya sampai kamu tidur kemalaman itu? Ya alasannya karena nilai matematika saya kecil Pak. Terus saya juga dapat tambahan tugas dari SMA. Ya menurut Bapak itu adalah hal yang luar biasa ya, ketika kamu masih ingat dengan tanggung jawab kamu mengerjakan tugas malam yang akhirnya kamu terlambat masuk sekolah ya. Ya Pak, saya walaupun saya bangunnya kesiangan saya tetap masuk sekolah kok Pak. Nah sekarang menurut kamu kejadian seperti ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak lah Pak, saya tidak baik juga masuk kelas terlambat. Jadi menurut kamu keyakinan mana yang tidak sesuai dengan prinsip dan keinginan kamu? Saya tidak menghargai waktu dan mungkin nanti saya harus lebih baik untuk membagi waktu antara berenang futsal atau mengajarkan teori. Kamu yakin menghargai waktu itu penting? Yakin Pak, waktu itu adalah emas. Bapak setuju dengan pernyataan kamu. Nah sekarang kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah kamu itu? Siap, bersedia Pak. Oke. Nah kalau bersedia, kira-kira langkah nyata apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya harus bisa membagi waktu saya, terus juga saya harus lebih giat belajar dan tidak tidur malam lagi supaya tidak kesiangan. Terus berarti mulai sekarang kita perlu belajar bagaimana menghargai waktu dalam keseharian kita, kapan belajar dan bisa kamu berbagi? Siap, bisa. Oke, sukses ya, semangat ya. Oke Pak. Kamu kenapa cemburu Rika? Lagi marah ya? Oh, kok nggak jawab sih? Saya kesel Pak, saya benci banget sama Yudi. Kesel kenapa kamu sama Yudi? Kok sampai marah gitu kamu? Ya saya kesel lah Pak, masa iya orang tua saya dihina sama direndahin? Saya nggak terima lah, saya katain balik aja. Oh begitu. Ya pastilah kesel lah, marah. Apapun kalau posisi sama seperti kamu pasti akan marah. Terus apa yang kamu lakukan ketika Yudi menghina kamu? Ya saya katain balik, saya bentak aja dia. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya ya? Ya iya Pak, saya nggak terima. Orang tua saya direndahin kayak gitu, terus juga dihina. Ya sih menurut Bapak, ya kamu berbuat seperti itu ya wajar aja. Ketika orang tua direndahkan pasti akan marah ya kan. Untung kamu hanya ngatain aja dan cuma bentak dia aja, nggak melakukan hal yang lain ya. Iya Pak, akhirnya saya keluar aja dari kelas, terus juga saya dimisi. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa sih nahan emosi kamu ya dengan meninggalkan dia gitu. Nah sekarang kita coba kita klarifikasi ya tindakan kamu dengan kayak Yudi menurut kamu apakah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Enggak lah Pak, Adin juga nggak baik ngatain orang tua. Jadi keyakinan kelas mana ya kira-kira yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya mungkin saya kebawa emosi Pak, Adin juga jadinya saya nggak menghargai orang lain. Menurut kamu yakin menghargai orang lain itu penting? Yakin lah Pak, itu penting banget. Nah, pas setuju apa yang namanya menghargai orang lain itu sangat penting. Nah, namun ada keyakinan yang kita perlu sepakati nih.
yang perlu kita jalankan ketika kita marah. Kira-kira apa coba? Ya, saya harus bersabar dan juga saya mungkin nggak gampang panik sih sama omongan orang lain. Nah, mulai sekarang kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah itu? Bersedia, Pak. Kalau bersedia, kira-kira langkah nyata apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya mungkin saya harus bersabar dan juga saya nggak gampang kepancing oleh omongan orang lain. Kira-kira menurut kamu jadi orang yang sabar senang nggak? Senang, Pak, pastinya karena bisa mengontrol emosi juga. Oke, bagus. Mulai sekarang kita belajar bagaimana menghargai orang lain dan belajar sabar. Bisa ya? Perkenalkan, nama saya Rika Sebesar Maha dari kelas 8A. Saya akan memberikan tanggapan saya terhadap tindakan restitusi yang telah diberikan, yaitu saya sangat senang dan juga saya dapat mengontrol emosi saya. Juga yang lebih penting adalah bersabar dan juga menghargai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hidayatullah dari kelas 8A. Tanggapan saya setelah diberikan tindakan restitusi yaitu saya berterima kasih kepada Pak Toyib sudah memberikan motivasi saya agar saya bisa membagi waktu saya di antara bermain bola dan mengerjakan PR di rumah dan juga di rumah.